Oke, lanjut ya. Jadi pertama langsung aja ke impor nilai, terus download format. Di sini kita pilih kelas contoh semester jumlah penilaian misal nih. Nah kemarin kan kalau bisa untuk penilaian ini kan ini untuk sumatif. Sumatif itu minimal 3 ya. Jadi penilaian hariannya minimal 3. Terus di sini kita pilih target capaiannya. Tambah misal 1. Target capaiannya menghitung, misal proses. Terus tambah lagi target capaian 2. Terus yang ketiga nomor 3 proses. Setelah itu kita pilih menghitung aljabar 2 3, terus di sini batas bawahnya misal 75. Terus kita download format sumatif, terus kita juga download format sumatif akhir semester. Sumatif itu untuk nilai harian. Terus untuk sumatif akhir semester itu untuk nilai ujian. Kalau untuk kelas 10-11 nilai PAT, kalau untuk kelas 12 nilai US untuk sumatif akhir semester, dan untuk sumatif untuk nilai sumatifnya itu nilai harian. Setelah itu kita buka hasil downloadnya tadi. Ingat untuk formatnya, untuk kalau misalkan formatnya nil sumatif berarti itu untuk nilai sumatif. Kalau nil sas berarti itu nilai sumatif akhir semester. Itu untuk sumatif dulu. Besar. Nah, misal nih nilainya 80 semua. Ini 90. Ini 85. Kita save. Close. Terus sumatif akhir semesternya. Kalau misalkan mau nilai sumatif dulu semua, misalkan semua kelas terserah. Kalau misalkan mau kayak gitu. Tapi kalau mau per kelas sumatif akhir sama sumatif akhir semester nggak jadi masalah. Ini untuk nilai akhir semester atau nilai PAT atau nilai US-nya misal 90. Kalau kelas 9 kan kelas 12 kan udah jelas nggak boleh di bawah 8. Kelas setelah ini kita kembali ke rapot, kita masuk lagi ke menu impor. Pilih impor nilai, pilih jenis sumatif dulu. Tadi hasil sumatifnya yang ini, kita upload. Import. Kalau keterangan sukses ditambahkan berarti udah masuk. Terus kita masukin yang sumatif akhir semester. Open, import. Oke, sukses ditambahkan berarti udah masuk. Nah, di sini kalau kemarin kan pas PTS kita proses nilai PTS. Sekarang kalau misalkan nilai akhir semester atau nilai akhir tahun atau rapot akhir semester 1 dan semester 2 itu kita prosesnya ke proses nilai akhir. Kita pilih proses nilai akhir, pilih kelas, mapel, semester 1. Bobotnya nggak usah disetting, biarin aja. Ya, ini udah masuk nih. Sumatifnya ada 3. Rata sumatif, sumatif akhir semester, kirim. Terus proses deskripsi. Proses deskripsi di sini pilih kelas, mapel, semester. Sama. Setelah itu kalau udah masuk semua kita kirim deskripsi. Setelah itu kita cek nilai terkirimnya udah masuk atau belum. Nah, ini udah masuk nilainya. Deskripsi pun sama, dicek. Nah, ini masuk, deskripsinya udah masuk. Lanjut, karena ini akhir semester, kita setting nilai P3-nya. Ini untuk yang kelas 11 12. Ya, kelas 11 input nilai P3. Tapi kalau misalkan yang kelas 10 itu nggak usah. Ya. Input nilai P3 ini khusus untuk kelas 11 dan 12. Beriman bertakwa ini diisi semua ya.
Misal nih, teramati mulai berkembang atau gimana misal nih. Atau misalkan pilih nilai untuk semua, bisa. Ya, ini semua tidak teramati. Terus misalnya simpan. Nih, ini beriman berakhlak. Tapi ini maaf, diralat. Untuk yang ini punten, untuk yang guru mapel nggak usah ya. Nanti ada proses buat wali kelas. Ya, ini ada proses untuk wali kelas nanti. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk ke cek penilaian. Ya, cek penilaian. Ini udah masuk statusnya. Nah, dimensi 3, total udah. Kalau untuk P3 ini nggak usah ya. Ini karena tadi udah ke input, tanggung. Nah, kita lanjut ke menu import data raport, input kehadiran. Ya, input kehadiran di sini. Ini kan punya Bu Jumriah. Nah, input aja. Terus nilai ekskul ini khusus untuk pembina ekskul. Jadi wali kelas jangan ngisi. Terus input catatan wali kelas seperti biasa. Ya. Terus, nah baru ini wali kelas. Tadi untuk yang ini yang atas nih, nggak usah diisi untuk guru mapel. Biarin yang isi itu wali kelas yang input nilai karakter P3. Ya. Oke, setelah itu misal kita generate aja. Nah, jadi di sini itu yang inputnya wali kelas. Nanti tinggal pilih aja. Ini kan Bu Jumriah wali kelasnya kelas 11 OT1. Berarti tadi di semester 2 dimensinya apa? Tadi beriman berharap kepada Tuhan, kebinekaan global. Misal pilih untuk semua, berkembang. Nah, setelah itu simpan. Ini diisi semua ya, untuk dimensinya diisi semua. Disesuaikan aja. Kalau impor, bisa aja kita impor. Tapi kalau impor menurut saya kelamaan. Ya, loba teuing, kudu loba teuing download nah. Jadi cukup kita di menu input aja, di input nilai P3. Nah, di sini kita langsung ke input nilai karakter P3 semester 2. Kita generate ulang. Nah, ini udah masuk. Karakter P3-nya, ceritanya nih udah masuk. Terus setelah itu simpan. Jangan lupa disimpan. Input data PKL. Nah, ini khusus untuk pembimbing PKL. Pembimbing PKL nanti pilih menu input data PKL, tapi akunnya itu pakai akun wali kelas ya. Tadi kan berarti saya pandang sama Bu Jumriah. Kalau Bu Jumriah ini untuk kelasnya sendiri misalnya semester 2. Untuk tambah data PKL ini hanya sekedar tempat PKL-nya, lama bulannya berapa, udah itu mah soal itu di input semua, udah selesai tinggal simpan doang. Ya, kalau misalnya udah di input semua tinggal simpan. Udah masuk nih, satu masuk. Terus input kenaikan kelas. Di sini kita 11 OTKP 2. Nah, ini udah otomatis kalau kelas 11 berarti naik kelas ke kelas 12. Kalau kelas 10 di sini naik kelas ke kelas 11. Gitu. Kalau kelas 12 nanti statusnya lulus. Tapi dicek lagi aja, takutnya misalkan untuk yang kelas 12 nggak berubah atau kelas-kelas lain yang kelas lain nggak berubah, dicek lagi di sini input kenaikan kelasnya. Setelah itu simpan. Ya. Setelah disimpan, lanjut ke status penilaian. Ya. Nih. Udah masuk. Tadi karena tadi yang di input itu kelas 10, jadi yang muncul di sini cuma ini. Pokoknya itu proses untuk menginputannya. Terus saya mau tambahin juga untuk input nilai UKK. Ya, input nilai UKK ini untuk Bu Siti. Nah, ini kan kelas 11 nggak ada ya. Jadi saya close dulu, saya pakai akun Bu Siti. Nah, akun Bu Siti di sini masuk ke data UKK, input nilai UKK.
nanti Bu Siti berhubung penguji eksternal sendiri, silahkan disesuaikan aja mau sama Bu Siti semua atau misal mau minta tolong wali kelas 12 yang lain nggak jadi masalah. Beli kompetensi ini udah saya input ya, tinggal masukkan aja tanggal terbit sertifikat, misal nih tanggal sesuai tanggal surat tempat terbitnya Bogor. Terus tanggal sertifikatnya misal nih tanggal sertifikat sesuai kemarin surat kelulusan tanggal 5. Terus masa berlakunya ini kan tadi kemarin kesepakatannya masa berlaku itu nggak usah diinput ya, tapi karena ini settingan jadi sana, jadi harus tetap ada. Tapi nanti untuk cetaknya nanti yang nyetak saya, jadi nggak apa-apa. Nanti setelah diinput untuk Bu Siti, biarin aja. Nanti yang download saya. Ya udah diproses, ini udah masuk nih. Diproses Abdul Rahman. Misal 90 ini si Aditya. Pilih di sininya Siti Setiawati. Satu-satu ya wayahna ngeureuyeut. Sanajan cangkeul ge. Tuh, setelah itu disimpan. Coba kita cetak logo Kemdikbud, kita pakai logo sekolah aja. Pakai logo sekolah. Pilih kelas. Generate ulang. Tadi si Aditya Ramdhani. Kita download. Nah ini udah masuk. Ya, ini untuk data-data UKK-nya ini. Data soalnya disesuaikan. Ada 17 soal yang saya masukin. Ya, disesuaikan aja. Tapi kalau misalkan nanti Bu Siti nih, ini kan ada 17 soal. Nanti kalau misalkan mau dikurangi nggak apa-apa, bilang aja ke saya, nanti tinggal dihapus. Gitu. Ya. Terus dilanjut lagi, takutnya ada yang kelewat. Saya mau coba buka akun yang punya kelas 10. Punya Bu Dahlia deh. Nah, punya Bu Dahlia. Kita masuk ke menu input data rapot. Nah, bedanya kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 itu, kalau untuk nilai P3 itu hanya untuk kelas 11 dan 12 yang memang bukan peserta dari kurikulum Merdeka. Jadi untuk yang kelas 10 nggak usah input nilai P3. Karena di sini juga nggak ada input kehadiran, nilai ekskul, catatan, data input PKL, dan input kenaikan kelas. Nah, tadi dicek ya ke input kenaikan kelasnya. Nah, ini udah otomatis naik ke kelas. Tuh, ya, data skill paspor, cetak nilai. Itu doang. Ya, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh dijapri aja, tapi selebihnya ini sebenarnya udah lumayan lengkap. Nanti silakan berkabar aja ke saya. Terima kasih. Sambil ditunggu linknya ya, link untuk penginputannya.